Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Brando TVRI Bengkulu untuk sore hari tentunya, dan kita masih membahas tentang tema kita yaitu mengenai pengamanan Natal dan Tahun Baru bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Kombes Pol Oktobudi Prastyo SIKMM selaku Kepala Biro Operasi Polda Bengkulu, dan juga ada Bapak Kolonel Infanteri Erwin Agung TWA STM TR Han selaku Kasih Intel Kasrem 041 Gamas Bengkulu tentunya. Kita kembali ke Pak Oktobudi kembali nih. Untuk pertanyaan berikutnya, mungkin tadi udah kita tahu mengenai beberapa persiapan yang dilakukan tentunya nih. Nah, mungkin ada kendala tidak Pak dalam melakukan persiapan untuk pengamanan Nataru ini sendiri yang dihadapi? Sebenarnya kalau misalkan kendala, kalau menurut bagi kami itu sebenarnya tidak ada. Karena apa? Karena kegiatan ini rutin, setiap tahun dilaksanakan, dan setiap dilaksanakan pasti kita evaluasi, dan pasti ada. Nah, paling juga kendalanya yaitu kembali lagi kepada perilaku masyarakat. Betul. Nah itu, di mana kadang-kadang tidak memenuhi ketentuan yang ada. Sepertinya malam tahun baru. Malam tahun baru itu kalau dilihat dari angka, itu sangat signifikan perbandingan pelanggaran, terutama lalu lintas. Itu kurang lebih sekitar ada 600 pelanggaran. Itu karena apa? Yaitu karena tidak pakai helm, surat kelengkapan itu sebanyak teguran aja. Oh jadi, nah itu nanti pada saat ada pelanggaran pada saat Nataru ini akan dilakukan tindakan seperti apa? Apakah cuma dikasih teguran atau seperti apa? Teguran, jadi hanya mengingatkan aja. Oh gitu, oke baik. Dek, tolong pakai helm, hanya itu aja. Karena kita tidak bisa melakukan penegakan hukum di situasi seperti itu. Oh gitu. Jadi teguran saja. Dek, tolong besok pakai helm ataupun apa itu kita hitung. Baik. Nah, kurang lebih selama 12 hari 13 hari operasi tahun kemarin itu kurang lebih ada 600 orang. Baik. Nah, ditambah lagi mungkin pada saat tamasya di pinggir pantai. Himbauan-himbauan kita kadang-kadang tidak direken oleh masyarakat. Memang mayoritas yang terjun ke pantai, terutama pantai panjang itu kan rawan. Betul. Tidak boleh, akhirnya coba-coba akhirnya ada korban. Tahun kemarin ada 2 orang. Baik. 2 orang, nah itu kendalanya. Tapi untuk sistem SOP semuanya itu sudah berjalan sudah baik. Tinggal nanti kita mengharap ya masyarakat itu harus mengikuti himbauan-himbauan yang ada, karena apa? Untuk keselamatan mereka juga. Keselamatan sampai dengan akhirnya, sehingga benar-benar bahagia dia selama melaksanakan liburan ini. Baik. Ini menarik tentunya kalau tadi dibilang sama Pak Kombes bahwa kalau ada namanya pelanggaran itu kan cuma dihimbau saja tentunya, dan juga diperingatan nih. Kalau ada oknum yang memberikan sanksi atau juga hukuman terhadap yang pelanggaran itu seperti apa nantinya Pak? Jadi kita melihat situasional. Apabila itu mengakibatkan atau merugikan masyarakat dan menimbulkan bahaya, itu pasti kita tindak. Baik. Seperti contohnya misalkan kriminalitas dia buat. Kriminalitas yang akan membaikkan terus trek-trekan, kebut-kebutan. Yang akan merugikan orang lain. Itu pasti kita tindak. Ini yang ditegur yang hal-hal kecil. Yang kecil-kecil, yang sifatnya biasa nggak pakai helm, tidak pakai itu masyarakat lah. Kalau kita tilang, kita berapa orang itu yang perlu ditilangkan gitu. Iya betul. Karena di sana banyak lagi pelanggaran tentunya ya. Karena malam tahun baru juga libur akhir tahun ya. Akhir tahun ya. Baik kita betul. Baik, kita kembali ke Pak Kolonel Infanteri Erwin Agung nih. Pak Erwin, untuk pendalaman personil mungkin Pak. Ini personil yang di Bengkulu sendiri itu sudah cukup atau belum dalam pelaksanaan nantinya untuk melaksanakan pengamanan di tahun baru dan juga Nataru ini sendiri Pak? Baik. Terkait dengan personil, di Korem 041 Garuda Mas ini, kemarin kami sudah dirapatkan di Polda, kami menggelar mulai dari Muko-Muko sampai dengan Kaur itu ada 908 personil di 38 pos pengamanan. Nah dari situ di Bengkulu sendiri ada 98. Nah kebetulan itu cukup terkaitkan dengan
gangguan dan tantangan yang sudah kita prediksikan ancamannya itu tadi sendiri. Namun tidak kalah pentingnya, kami juga menyiapkan beberapa personil yang terkait dengan mungkin selain kegiatannya yang pengamanan itu sendiri, kita perlu memikirkan juga medis. Betul. Jadi pos pengamanan untuk menertibkan keamanan, untuk membuat kelancaran lalu lintas. Tetapi bila ada situasional disampaikan tadi, ketika massa bertumpuk banyak, di situ tiba-tiba ada yang gangguan kesehatan. Iya. Itu butuh sangat cepat sekali bagaimana dinamikanya begitu terjadi. Nah, kita juga standby-kan personel kesehatan di pos-pos yang sudah terjalin itu. Oke, jadi sinergi yang dimaksudkan tersebut ya Pak ya. Ada beberapa stakeholder yang bekerja di sana pada pos-pos pengamanan Nataru ini sendiri ya. Oke. Ada di situ diberdayakan pos-pos, yaitu pos penyiapan siaga tentang medis itu sendiri. Sehingga yang pengamanan-pengamanan, yang ngurusin medis. Begitu juga perlu kita juga waspadai. Beberapa waktu yang lalu kan sempat ada gempa meskipun tidak lama. Iya, betul. Nah, dikala suatu nanti kumpul dalam suatu tempat dalam jumlah yang banyak, ketika goyang, saya yakin itu menimbulkan kepanikan. Head panic itu yang harus kita berikan sosialisasi tentang keselamatan. Nah, mungkin disarankan nanti ada tempat-tempat di mana di situ ada himbauan, mana kalau terjadi langkahnya adalah seperti ini. Manakala terjadi B, langkahnya seperti ini. Itu saya rasa. Oke, baik. Nah, untuk pos keamanan ini sendiri Pak, itu 24 jam atau seperti apa? Tugasnya untuk 24 jam. Khususnya kami ini kan siaganya mungkin beda waktunya sama yang di Polda. Kami mulai tanggal 17 sampai tanggal 5 kami diberlakukan siaga. Oke, baik. Diberlakukan siaga. Nah, terkait dengan pembagian waktunya, waktunya akan diganti, ada shift nanti. Oke, baik. 24 jam itu diupayakan tercover semua. Tercover semua. Cuman pelaksanaannya nanti akan dibagi shift. Ada shift pagi sampai siang, ada siang sampai malam. Oke, baik. Nah, kembali ke Pak ini dulu sebelum kita kembali ke iklan, Pak Kombes Pol Oktobudi, 24 jam juga untuk pengamanan dari Polda sendiri? Jadi di dalam kegiatan operasi ini kita menggelar pos pengamanan. Ya. Ada 3 pos. Oke. Ada pos pengamanan, ada pos pelayanan, dan ada pos terpadu. Ya, di mana pos pengamanan itu seluruh, ya itu ada 23 pos. Pos pelayanan ada 15 pos terpadu ada 2 pos. Oke. Nah, pos terpadu itu diisi oleh TNI, Polri, instansi terkait, stakeholder yang lain. Sehingga apabila dibutuhkan, ini sebagai pusat komunikasi. Oke. Apabila ada kebutuhan, contohnya sekarang situasi ekstrim, Ya. pohon tumbang, nah, masyarakat segera hubungi ke pos ini. Oke, baik. Jadi pos inilah yang nanti akan diawaki oleh operator, kendaraan berat untuk bergeser. Nah itu langkah-langkah yang perlu ini sudah kita siapkan. Kemarin kita sudah cek untuk khususnya di wilayah kota. Itu pos terpadu ada 2, yang ada di Pantai Jakat 1, yang ada di Pantai Panjang 1. Oke. Nah itu sudah siap semuanya apabila ada terjadi trouble terkait masalah misalkan mungkin angin, pohon tumbang, itu sudah siap. Langsung bergerak ya Pak? Langsung bergerak. Oke, Nah, itu. siap. Jadi Baik. untuk sistem pelaksananya tetap sama dengan TNI, kita berlakukan shift. Sip. Karena kan kekuatan personil juga terbatas juga. Betul. Nah, itu kita bagi 3 shift. Oke. 3 shift yang siap dalam tugas sampai tanggal 2 nanti. Oke, baik. Berarti aturannya dan juga situasionalnya hampir sama ya Pak? Hampir sama. Oke, Ya, baik. Nanti kita akan kembali ngobrol lagi tentunya. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.